Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Pembahasan, pengertian aspek kognitif, pengertian aspek afektif, dan pengertian psikomotorik. 1. Aspek kognitif. Kognitif dalam bahasa Latin cognito yang berarti pengenalan. Istilah ini mengacu baik kepada pengetahuan atau proses mengetahui maupun pengetahuan itu sendiri. Proses perkembangan kognitif manusia mulai berlangsung sejak ia baru lahir. Semua bayi manusia sudah berkemampuan menyimpan informasi-informasi yang berasal dari penglihatan, pendengaran, dan informasi-informasi yang berasal dari indera-indera lain. Kognitif adalah ranah yang mengacu kepada kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom, segala upaya yang mencakup aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Kawasan kognitif berkenaan dengan ingatan atau pengetahuan dan kemampuan intelektual serta keterampilan-keterampilan. Dalam aspek kognitif dibagi lagi menjadi beberapa aspek yang lebih rinci, yaitu A. Pengetahuan atau knowledge. Aspek ini adalah aspek yang mendasar yang merupakan bagian dari aspek kognitif, mengacu kepada kemampuan untuk mengenali dan mengingat materi-materi yang telah dipelajari, mulai dari hal sederhana hingga mengingat teori-teori yang memerlukan kedalaman berpikir. Juga kemampuan mengingat konsep, proses, metode, serta struktur. B. Pemahaman atau comprehension. Aspek ini lebih tinggi daripada aspek pengetahuan, mengacu kepada kemampuan untuk mendemonstrasikan fakta dan gagasan, dengan mengelompokkan, mengorganisir, membandingkan, memberikan deskripsi, memahami, dan terutama memahami makna dari hal yang telah dipelajari. Memahami suatu hal yang telah dipelajari dalam bentuk translasi, mengubah bentuk, interpretasi, menjelaskan dan atau merangkum, dan ekstrapolasi, memperluas arti dari satu materi. C. Penerapan atau application. Tujuan dari aspek ini adalah untuk menerapkan materi yang telah dipelajari dengan menggunakan aturan serta prinsip dari materi tersebut dalam kondisi yang baru atau dalam kondisi nyata. Juga kemampuan menerapkan konsep abstrak dan ide atau teori tertentu. Penerapan merupakan tingkat yang lebih tinggi dari kedua aspek sebelumnya, yaitu pengetahuan dan pemahaman. D. Analisis atau analisa. Menganalisa melibatkan pengujian dan pemecahan informasi ke dalam beberapa bagian, menentukan bagaimana satu bagian berhubungan dengan bagian lainnya, mengidentifikasi motif atau penyebab dan membuat kesimpulan serta materi pendukung kesimpulan tersebut. 3 karakteristik yang ada dalam aspek analisis, yaitu analisa elemen, analisa hubungan, dan analisa organisasi. Sintesis. Sintesis termasuk menjelaskan struktur atau pola yang tidak terlihat sebelumnya, dan juga mampu menjelaskan mengenai data atau informasi yang didapat. Dengan kata lain, aspek sintesis meliputi kemampuan menyatukan konsep atau komponen sehingga dapat membentuk suatu struktur yang memiliki pola baru. Pada aspek ini diperlukan sisi kreatif dari seseorang atau anak didik. F. Evaluasi adalah kemampuan untuk berpikir dan memberikan penilaian serta pertimbangan dari nilai-nilai materi untuk tujuan tertentu. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan kriteria internal dan eksternal. 2. Aspek afektif. Tingkatan kemampuan tertinggi berikutnya adalah kemampuan afektif. Afektif berasal dari bahasa Latin affectio yang berarti keadaan tersentuh, tergerak. Afektif disertai gerakan-gerakan ekspresif dan sentakan serta reaksi-reaksi vokal, jeritan atau teriakan. Sebaliknya, terkadang afektif diikuti mati rasa. Ekspresi lahiriah dari afektif dan kedalamannya sebagian besar tergantung pada sifat-sifat tipologis dari kegiatan saraf yang lebih tinggi. Afektif lebih mengarah pada perbuatan yang dilakukan atas dorongan perasaan dan emosi individu. Dalam proses pendidikan afektif sering diterjemahkan sebagai minat, sikap, dan penghargaan dalam belajar. Bloom membagi
afektif dalam 5 tingkat, yaitu A. Penerimaan, mengacu kepada kemampuan untuk memperhatikan dan merespons stimulasi yang tepat, juga kemampuan untuk menunjukkan atensi atau penghargaan terhadap orang lain. Dalam domain atau ranah afektif, penerimaan merupakan hasil belajar yang paling rendah, contohnya mendengarkan pendapat orang lain. B. Responsif, domain ini berada satu tingkat di atas penerimaan, dan ini akan terlihat ketika siswa menjadi terlibat dan tertarik terhadap suatu materi. Anak memiliki kemampuan berpartisipasi aktif dalam suatu pembelajaran dan selalu memiliki motivasi untuk bereaksi dan mengambil tindakan. Contoh, ikut berpartisipasi dalam diskusi kelas mengenai suatu pelajaran. C. Penilaian, domain ini mengacu pada pentingnya nilai atau ketertarikan diri terhadap sesuatu, seperti penerimaan, penolakan, atau tidak menyatakan pendapat. Juga kemampuan untuk menyatakan mana hal yang baik dan yang kurang baik dari satu kegiatan atau kejadian dan mengekspresikannya ke dalam perilaku. Contoh, mengusulkan kegiatan kelompok untuk suatu materi pelajaran. D. Organisasi, tujuan dari ranah organisasi adalah penyatuan nilai, sikap yang berbeda yang membuat anak lebih konsisten dan membentuk sistem nilai internalnya sendiri, dan menyelesaikan konflik yang timbul di antaranya. Juga mengharmonisasikan berbagai perbedaan nilai yang ada dan menyelaraskan berbagai perbedaan. E. Karakterisasi, acuan domain ini adalah karakter seseorang dan daya hidupnya. Kesemua hal ini akan tercermin dalam sebuah tingkah laku yang ada hubungannya dengan keteraturan pribadi, sosial, dan emosi. Nilai-nilai telah berkembang sehingga tingkah laku lebih mudah untuk diperkirakan. 3. Aspek psikomotorik. Psikomotorik adalah domain yang meliputi perilaku gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik seseorang. Keterampilan ini akan berkembang jika sering dipraktekkan. Ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar ranah psikomotor dikemukakan oleh Simpson 1956 yang menyatakan bahwa hasil belajar psikomotor ini tampak dalam bentuk keterampilan skill dan kemampuan bertindak individu. Hasil belajar psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif, memahami sesuatu, dan hasil belajar afektif yang baru tampak dalam bentuk kecenderungan-kecenderungan untuk berperilaku. Dalam aspek psikomotorik terdapat 7 kategori mulai dari yang terendah hingga tertinggi. A. Peniruan. Kategori ini terjadi ketika anak bisa mengartikan rangsangan atau sensor menjadi suatu gerakan motorik. Anak dapat mengamati suatu gerakan kemudian mulai melakukan respon dengan yang diamati, berupa gerakan meniru. Bentuk peniruan belum spesifik dan tidak akan sempurna. B. Kesiapan. Kesiapan anak untuk bergerak meliputi aspek mental, fisik, dan emosional. Pada tingkat ini, anak menampilkan sesuatu hal menurut petunjuk yang diberikan, dan tidak hanya meniru, anak juga menampilkan gerakan pilihan yang dikuasainya melalui proses latihan dan menentukan responnya terhadap situasi tertentu. C. Respon terpimpin merupakan tahap awal dalam proses pembelajaran gerakan kompleks yang meliputi imitasi, juga proses gerakan percobaan keberhasilan dalam penampilan dicapai melalui latihan yang terus-menerus. D. Mekanisme merupakan tahap menengah dalam mempelajari suatu kemampuan yang kompleks. Pada tahap ini, respon yang dipelajari sudah menjadi suatu kebiasaan, dan gerakan bisa dilakukan dengan keyakinan serta ketetapan tertentu. E. Respon tanpa kompleks. Ini tahap gerakan motorik yang terampil yang melibatkan pola gerakan kompleks. Kecakapan gerakan diindikasikan dari penampilan yang akurat dan terkoordinasi tinggi, namun dengan tenaga yang minimal. Penilaian termasuk gerakan yang mantap tanpa keraguan dan otomatis. F. Adaptasi. Pada tahap ini,
Penguasaan motorik sudah memasuki bagian di mana anak dapat memodifikasi dan menyesuaikan keterampilannya hingga dapat berkembang dalam berbagai situasi berbeda. G. Penciptaan, yaitu menciptakan berbagai modifikasi dan pola gerakan baru untuk menyesuaikan dengan tuntutan suatu situasi. Proses belajar menghasilkan hal atau gerakan baru dengan menekankan pada kreativitas berdasarkan kemampuan yang telah berkembang pesat. B. Pengembangan kemampuan belajar ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ditinjau dari dimensi kompetensi yang ingin dicapai, kemampuan belajar siswa meliputi kemampuan pertama, kemampuan ranah kognitif meliputi menghafal, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, menyintesiskan. Kedua, ranah afektif. Kompetensi yang ingin dicapai antara lain meliputi tingkatan pembelajaran respon, apresiasi, penilaian, dan internalisasi. Ketiga, ranah psikomotorik. Kompetensi yang dicapai meliputi tingkatan gerakan awal, semi rutin, gerakan rutin untuk mencapai kompetensi tersebut. C. Hubungan perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiga aspek atau domain ini memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Sebelum sampai kepada aspek psikomotorik, terlebih dahulu anak akan mengalami tahap kognitif dan afektif. Pada tahap penerimaan, anak lebih dulu perlu memiliki suatu perhatian untuk dapat menerima materi yang diberikan. Dengan adanya perhatian, maka akan mudah lagi anak untuk menerima pengetahuan tersebut dan seterusnya. Dalam setiap aspek afektif, terbukti memiliki aspek kognitif di dalamnya untuk saling mendukung. Setelah anak melalui tahap kognitif dan afektif, maka ia akan siap untuk melanjutkan kepada tahap psikomotorik berdasarkan apa yang sudah dipelajarinya di kedua tahap sebelumnya. D. Manfaat mempelajari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan menggunakan tiga domain ini sebagai dasar untuk memberikan pengajaran atau pendidikan kepada anak, hasilnya tidak saja akan membuat anak mengerti tentang konsep pelajaran secara menyeluruh, namun juga akan mengembangkan kemampuan emosional serta motorik anak pada saat yang bersamaan. Aspek-aspek ini membantu para pengajar dan pendidik untuk mengenali pada tahap mana kemampuan masing-masing anak berada. Hal itu akan membantu para pendidik untuk menciptakan instruksi yang mengarah kepada kemampuan berpikir kritis untuk masing-masing anak. Sekian penjelasan dari saya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.